Halo, selamat malam untuk teman-teman online semua. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Novi di hari Jumat ini. Tentunya kita akan membawakan live di malam hari ini dengan tema yang berbeda dari live-live yang sebelumnya. Oke, sambil menunggu teman-teman kita join lagi. Uh, oh, ini udah ada yang join. Oh, Bu Seli udah join duluan ini malam hari ini ya. Malam hari ini kita akan sharing-sharing pastinya dengan topik-topik yang berbeda dibanding dengan malam-malam sebelumnya dan juga dengan pembicara yang berbeda dari sebelumnya. Kita akan start live dan sharing-sharing pada pukul 6 tepat, yaitu sekitar 1 menit lagi kita akan mulai. Jadi teman-teman semua yang sudah ada notifikasi di atas kalau misalkan bisplus.id live bisa langsung join sama kita semua. Oke, semoga juga koneksi internet pada malam hari ini lancar. Jadi kita semua bisa sharing-sharing tanpa ada hambatan dan juga semua ilmu yang nanti disampaikan oleh trainer kita atau oleh pembicara kita itu akan langsung terserap oleh kita semua gitu ya. Sudah ada yang join lagi, ada Bu Cindy dan juga Pak Martinus Eko. Oke, kita akan start jam 6 pas nanti. Oke, untuk malam hari ini kita akan membawakan tema yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan tema meningkatkan produktivitas dengan menerapkan 5R di tempat kerja. Mungkin nih teman-teman semua sudah pernah dengar atau sering dengar dengan 5R. Mungkin ada yang beberapa di kantornya atau pernah datang nih ke kantor pemerintahan atau kantor-kantor instansi yang lain, itu ada banner ataupun poster yang tulisannya budayakan 5R gitu ya. Tapi kita belum tahu 5R itu apa sih artinya. Mungkin kita cuma tahu kepanjangannya aja nih. Kepanjangannya seperti ringkas, rapi, resi, rawat, dan juga rajin gitu. Nah, malam ini kita akan bahas sedikit mengenai 5R yang kita sering jumpai di tempat-tempat umum, baik melalui banner maupun poster yang ada di sana. Oke, saya akan undang dulu trainer kita pada malam hari ini. Saya sampai lupa ngasih tahu trainer kita malam hari ini yaitu ada Bu Deseli Kristiani. Bu Deseli Kristiani adalah konsultan di bisplus.id di bidang sistem manajemen mutu, K3 dan lingkungan. Oke, kita akan undang dulu Bu Celia karena sudah jam 6 pas ya. Kita akan start dan kita akan sharing. Oke, sambil menunggu Bu Celinya, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah tahu tentang 5R, bisa sharing di kolom komennya. Jadi 5R itu apa sih? Mungkin ada yang tahu 5R tuh kita harus rapi, kita harus bersih, kita harus bersih kayak gitu. Nah, teman-teman semua yang sudah join bisa langsung tulis pemahamannya mengenai 5R di kolom komen yang sudah tersedia. Sambil kita menunggu Bu Deseli Kristiani untuk join ya pastinya. Nah, ini dia Bu Seli. Halo Bu Seli, apa kabar? Selamat malam. Halo Mbak Novi, kabar baik. Apa kabar Bu? Oke, baik Bu. Suara saya jelas ya Bu ya? Ya, jelas Bu. Oke, nah oke teman-teman, karena Bu Seli udah join sama kita malam hari ini. Bu Seli, sesuai sama Ya. topik kita malam hari ini mengenai meningkatkan produktivitas di tempat kerja dengan 5R. Nah, mungkin ya Bu ya, kan kita sering juga melihat poster 5R di tempat-tempat seperti instansi ataupun di kantor-kantor seperti tulisannya budayakan 5R gitu ya Bu ya, kan sering banget yang kayak gitu. Nah, Sering mungkin ya Bapak teman-teman Ibu ya? belum mungkin teman-teman pun belum seberapa tahu mengenai 5R. Mungkin cuma tahu singkatannya aja mengenai 5R, yaitu ringkas, rapi, resi, rawat, dan rajin. Gitu ya Bu ya, benar ya? Iya, benar banget Bu. Oke, Bu, yang pertanyaan pertama dari saya nih, Bu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan 5R, Bu?
gitu. Oke, jadi 5R itu sebenarnya adalah satu metode dari Jepang, di mana metode ini itu digunakan untuk Bapak Ibu bisa melakukan penataan dan pemeliharaan nih untuk area kerja atau area lingkungan kerja dari Bapak Ibu semua. Nah, biasanya 5R ini digunakan oleh manajemen untuk memelihara ini ketertiban dan efisiensi dari kegiatan yang ada di lokasi kerja seperti itu, Bu. Oke, oke. Berarti 5R itu seperti ya kita harus benar-benar menjaga kebersihan gitu ya Bu. Cuma mungkin banyak nanti manfaat-manfaat ke depannya kalau kita menerapkan 5R gitu ya. Ya, benar banget, Bu. Sama seperti Oke. namanya, 5R Hmm? ini ya, di mana kita menjaga supaya lingkungan kerja kita bisa ringkas, rapi, resik. Setelah itu kita akan menjaga 3R yang di atas tadi dan kita secara rajin melakukannya. Oke, 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 Bu. Bu, ini kan ada beberapa yang baru join. Saya izin untuk sapa dulu ya, Bu, ya beberapa yang baru join. Oke. Halo, selamat malam Ibu Jessica Pratiwi, ada Iye Joni, dan ada juga Yohanes Chan, Pak Yohanes Chan. Oke. Oke, saya kenalkan lagi Bu Sally ya, Bu, ya. Saya ulangi lagi, mungkin ada teman-teman yang baru join. Untuk malam hari ini, topik kita adalah meningkatkan produktivitas di tempat kerja dengan 5R. Pembicara kita yang sudah tampil di layar Bapak Ibu semua malam hari ini nih, udah kelihatan kan yang di bawah saya. Itu Ibu Deseli Kristiani, yaitu salah satu konsultan di displus.id di bidang sistem manajemen mutu, K3, dan lingkungan. Oke, Bu, Ya, kita selamat lanjut lagi malam, ya, Bu. Bu. Oke, silakan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Bu, kenapa sih Bu sebenarnya penting kita menerapkan 5R di tempat kerja? Oke, sebenarnya kenapa penting? Karena filosofi awal dari 5R sendiri ini sebenarnya itu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari tempat kerja yang kita punya. Sehingga ketika kita menerapkan 5R, ya diharapkan kita bisa meningkatkan efisiensi dari biaya yang kita keluarkan, atau kita juga bisa meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga waktu apa yang kita kerjakan itu bisa lebih cepat, lebih tepat juga, seperti itu, Bu. Mm-mm. Oke, Bu, berarti kan istilah kita meningkatkan efisiensi dari perusahaan itu kan pasti lebih kata-katanya kayak menarik banget gitu ya Bu ya untuk perusahaan karena adalah istilahnya efisien gitu ya Bu ya. Bu, Benar-benar. manfaat kita menerapkan 5R di tempat kerja itu apa aja Bu kalau boleh tahu? Mungkin selain kita tadi meningkatkan efisiensi, terus kita juga mungkin mungkin ya Bu ya, menurut saya bisa terhindar dari kecelakaan kerja juga karena kan dengan ruangan yang bersih, yang tertata rapi, kita juga kalau misalkan mondar-mandir mau ngambil dokumen pun entah nextnya ada kabel yang terbungkal, nah itu kan takutnya kita terpleset apa-apa gitu ya Bu. Jadi apa sih Bu manfaat menerapkan 5M di tempat kerja itu? Oke, penerapan 5R sendiri itu sebenarnya manfaatnya sangat banyak, Bu. Selain yang pastinya ya, kita punya tempat kerja atau lingkungan yang bersih, yang sehat, yang rapi gitu ya, enak dipandang mata, gitu ya. Kita nyaman juga ada di sana. Lalu selain nyaman, kita juga seperti yang tadi Bu Novi bilang, kita bisa lebih aman, terhindar dari eh, istilahnya mungkin terpleset atau terjatuh karena kita sudah menata area kerja kita dengan baik seperti itu, Bu. Ya. Lalu ini juga meningkatkan ini sih Bu, ketika kita menerapkan 5R, kita berada di lingkungan yang nyaman, yang bersih, yang sehat, otomatis kita juga akan meningkatkan eh, semangat kita gitu. Kita dapat Oke. aura-aura positif dari lingkungan kerja kita gitu, Bu. Selain itu Iya, juga iya. ya karena kita sudah menerapkan eh, lingkungan yang nyaman, maka kita juga otomatis bekerja juga lebih lebih baik gitu. Otomatis Mm-mm. produktivitas kita juga bertambah. Mm-mm. Oke, Lalu Bu. Hmm? ya, Iya Bu, lalu apa kita tadi? ini juga Bu, kita bisa selain itu penerapan 5R itu juga bisa loh untuk membuat kita jadi lebih hemat gitu. Karena Oh, kenapa kita lebih hemat? Karena kita
hemat itu dalam arti bukan cuma uang ya Bu di sini, tapi Ya. juga kita bisa lebih hemat waktu, kita Hmm. bisa lebih ya hemat uang juga. Karena misalnya nih kalau kita punya barang-barang yang elektronik, kalau kabelnya ini nggak rapi, kita kadang suka males nih Bu untuk nyabut. Tapi ketika kita menata gitu ya, jadi rapi, jadi lebih enak dipandang gitu ya, kita akan lebih mudah juga sih untuk melakukan penghematan energi yang dipunya. Seperti itu, Bu. Oke, jangankan kabel yang kayak di kantor gitu ya Bu ya, kita udah nancepin males nyabut. Kita ngecas di rumah aja ngecas HP kalau udah penuh kita udah males nyabut, udah Iya, nancep bener banget, Bu. di stop kontaknya Apalagi gitu. kalau kabelnya susah diambil gitu, Nah, udah stuck bulat-bulat di situ gitu. ya Bu ya. Iya, Oke. Bu, sebenarnya kalau saya pernah baca ya 5R itu ada berasal dari 5R kan dari kata Indonesia Bu, bahasa Indonesia. Sebenarnya ada benar. dari bahasa Jepangnya Bu ya kalau nggak salah 5S. Yes, benar banget, Bu. Jadi, seperti yang saya bilang tadi di awal, 5R itu sebenarnya adalah satu metode dari Jepang. Hmm. Di Jepang sendiri itu dikenalnya dengan kata 5S atau Hmm. seri, seiton, seisu, seiketsu, dan setsuki. Seperti itu. Wah, itu bahasa-bahasa yang lumayan susah. Oke Bu, bisa dijelaskan satu-satu ya Bu mengenai 5S itu misalkan saya apa, saya suke apa, seperti itu ya Bu ya. Oke, 5S sendiri atau kita biasa kenal dengan 5R ya, Bu ya. Yang Hmm. pertama itu adalah seiri nih atau ringkas kalau di Hmm. Indonesia. Ya, Oke. seperti namanya, maka Hmm. eh, di tahap pertama yang kita lakukan adalah meringkas barang-barang yang kita punya. Jadi Hmm. barang-barang yang kita punya kita ringkas dulu untuk nanti kita akan pilah nih kira-kira barang ini masih kita gunakan atau tidak sih. Seperti itu, Hmm. Bu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah seiton atau rapi. Kita setelah tadi kita meringkas, memilah-milah, maka selanjutnya kita merapikan nih barang yang kita gunakan akan kita kualifikasikan nih ke masing-masing kegunaannya seperti itu atau masing-masing item seperti itu Hmm. supaya lebih gampang untuk kita mencari juga. Hmm. Nah, lalu Oke. yang ketiga adalah seiso atau resik. Hmm. Nah, di mana ini setelah tadi kita meringkas dan merapikan, maka yang selanjutnya adalah kita menjaga supaya barang-barang yang kita gunakan itu tetap bersih. Ya. Nah, dari tiga hal itu, maka yang selanjutnya adalah seiketsu atau rawat, di mana kita merawat barang-barang yang tadi sudah kita ringkas, sudah kita rapikan dan kita bersihkan supaya kebersihannya itu selalu terjaga. Seperti itu, Hmm. Bu. Dan yang terakhir adalah Shitsuke atau rajin. Itu adalah kita sebagai pelakunya kita harus memelihara kedisiplinan untuk menjalankan empat hal yang di atas. Karena seringkali gini Bu, Hmm. orang-orang nih udah ringkas nih, udah rapi, udah resik juga, udah Hmm. dirawat. Tapi Bu, kadang-kadang kerajinannya kendor. Jadi ketika sering ya Bu, misalnya nih ibu-ibu sudah beres-beres, sudah bersih-bersih, sudah ngepel, sudah nyapu gitu ya. Hmm. Tapi karena orang-orang yang ada di rumah nggak rajin atau nggak disiplin dalam menaati kebersihannya itu tadi. Ya, ya. Oke, setelah ibu-ibu sudah capek bersih-bersih gitu, anaknya Hmm. pulang, maka yang terjadi adalah kembali lagi ke awal, kotor lagi seperti itu ya Bu Kembali ya. berantakan lagi ya Bu ya. Iya, makanya dari itu kenapa yang kelima ini sangat penting? Karena ketika kita sudah menjalankan empat yang di awal, tapi kita nggak melakukan itu secara disiplin, maka sama aja, Bu. Itu akan kembali lagi nih. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya kita kalau mau menerapkan 5R pun kita harus punya komitmen yang tinggi ya Bu ya untuk menjalankannya. Iya, benar, Bu. Oke, kalau Sehingga, misalkan nggak ada komitmen sendiri, salah satu aja bisa kendor sesuai yang dijelasin Bu Sally tadi. ya betul, betul banget, Bu. Iya, Bu. Oke, oke. Oh ya, Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya kalau di kantor, karena kita bahas ini untuk di kantor atau di tempat kerja ya, Bu ya. Sebenarnya
siapa aja sih Bu, kalau misalkan di tempat kerja ini yang bisa menerapkan 5S? Apakah hanya di bagian misalkan nih, ini 5S cuma bisa di kantor aja nih untuk dokumen-dokumen, untuk nyusun seperti misalkan kabel-kabel biar nggak terlilit, atau 5R ini hanya bisa di bagian produksi aja, kayak gitu Bu? Oke, pertanyaan bagus, Bu. Sebenarnya 5R sendiri itu bisa diterapkan oleh siapapun dimanapun, Bu. Nggak cuma di kantor, tapi juga di rumah pun bisa. Atau mungkin di kamar juga bisa gitu ya. Tapi kalau di Iya. industri sendiri, itu biasanya memang semua bagian bisa, Bu, untuk menerapkan. Kadang ada nih perusahaan-perusahaan yang mengatakan, wah ini memang perusahaan saya bahan bakunya sudah kotor, jadi nggak bisa menerapkan 5R. Sebenarnya nggak gitu, Bu. Ya. Bu, 5R ini bisa diterapkan di semuanya ketika, Oh, ya kembali lagi, di komitmen orang-orangnya. Ketika orang-orangnya sudah mau berkomitmen, maka 5R ini bisa diterapkan. iya ya. Gitu, Berarti Bu. mungkin awalnya kok kita menerapkan 5R sebelum kita nerapin di kantor, kita terapin dulu di rumah, di kamar lah Bu istilahnya ya. Kamar Iya, kita ini sudah rapi betul. belum sih untuk belajar Iya, dulu. Nanti kalau misalkan memang betul, Bu. komitmen kita sudah kuat, baru dibawa auranya ke kantor gitu ya Iya, Bu ya. boleh latihan dulu ya, Bu ya. Jadi Latihan kita dulu. latihan dulu dari yang paling kecil dulu, kamar Uh, kita. Seperti itu. Ya, karena nanti kok misalkan kamar bersih, kita berangkat kerja kan pasti auranya nanti udah positif semua, pasti nanti di kantor pun sampai kantor daerah atau lingkungan kantor udah bersih, udah rapi, produktivitas kita juga makin meningkat terus ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Oke, Bu, mau ini pertanyaan terakhir sih Bu dari saya Bu. Gimana sih Bu Oke. sebenarnya tadi kan kita udah bahas panjang mengenai istilahnya 5R itu apa, terus mengapa kok penting menerapkan 5R dan apa manfaatnya. Sebenarnya cara implementasi 5R yang benar menurut Ibu itu seperti apa Bu? Oke, menurut saya ya. Mm-mm. Eh, menurut saya penerapan 5R ini ada urutannya, Bu. Oke. Kalau Bapak Ibu semua pernah dengar istilah PDCA atau Plan Do Check Action. Nah, ini juga Nah, berlaku saya nih sudah ribu untuk satu ya Bu ya. ini juga berlaku, Bu, Uh, untuk penerapan 5R. uh, Menurut saya, untuk implementasi yang baik, yang pertama atau yang paling dasar itu adalah komitmen. mm-mm. Ketika Bapak Ibu sudah punya komitmen, maka Bapak Ibu mulai masuk ke plan nih. Bapak Ibu Mm-mm. bisa mempersiapkan untuk bagaimana Bapak Ibu menjalankan 5R ini. Mm-mm. Nah, persiapannya kalau dalam industri sendiri biasanya itu ada 3 step, Bu. Yang Mm-mm. pertama itu komitmen. Komitmen Mm-mm. yang tadi Bapak Ibu sudah punya itu harus ditetapkan atau diterapkan dalam bentuk tertulis Oke. agar agar nanti sebelum diterapkan di lingkungan kerja, nah Bapak Ibu ini sudah punya janji awal seperti itu istilahnya. Jadi ketika Bapak Ibu menulis komitmen itu, Bapak Ibu istilahnya sudah buat janji nih di awal supaya ketika nanti Bapak Ibu menerapkan 5R ini, bukan cuma Mm-mm. Bapak Ibu nih yang menerapkan, tapi juga bisa disosialisasikan ke teman-teman atau ke bagian-bagian lain. Ya. Nah, makanya setelah ada komitmen tertulis itu tadi, step kedua adalah Bapak Ibu bisa nih bentuk satu satu tim atau satu struktur organisasi seperti itu yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan 5R ini tadi. Oh, berarti 5R itu ada timnya ya, Bu, ya? Ini kalau di Eh, kan. Bisa jadi sih Bu ada timnya karena misal nih kita mau menerapkan 5R, tapi Mm-mm. kita sendirian nih atau Bu Novi nih. Bu Novi mau Mm-mm. menerapkan 5R, tapi Bu Novi sendirian untuk Ya. mengurus bagian-bagian lain. Apakah Heeh. bisa Bu? Kalau tanpa Pasti. bantuan sih nggak bisa. Nah, ini karena ini komitmennya adalah komitmen bersama Bu, maka kita perlu bangun tim. Kita Heeh. tunjuk teman-teman yang lain juga supaya bisa nih sama-sama mau berkomitmen untuk menerapkan 5R ini. Seperti itu, Mm-mm. Bu. Nah, setelah Bapak Ibu membentuk tim, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa nih sosialisasikan ke Oke. teman-teman lain yang di luar tim tadi nih. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu
setelah buat komitmen tertulis Bapak Ibu bentuk tim, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu sosialisasi supaya yang tahu bukan cuma Bapak Ibu nih dan tim, tapi juga teman-teman semua yang ada di organisasi atau kantor atau perusahaan Bapak Hmm, Ibu. Seperti itu. oke. Lalu kalau tadi itu adalah persiapannya, Hmm, penerapannya nanti Bapak Ibu bisa melakukan mungkin pelatihan untuk teman-teman yang ada di tim tadi. hmm, Lalu bisa juga nih untuk mungkin Bapak Ibu bisa buat lomba atau hmm, buat eh, kompetisi gitu ya untuk teman-teman di masing-masing departemen supaya mereka juga terpacu nih. hmm. Nah, Oke. setelah itu tadi plan ya, plan do. Maka yang selanjutnya adalah cek nih. Hmm, Setelah tadi teman-teman yang ada di lapangan melaksanakan, maka itu harus dilakukan secara berkala. Kita melakukan pengecekan hmm. supaya komitmen yang tadi di awal dibuat itu nggak kendor seperti itu. Dan selanjutnya kalau memang ada action yang bisa diambil dari yang sudah dilakukan, ada improvement yang bisa dijalankan, maka Bapak Ibu bisa menjalankan improvement itu. Seperti itu, Bu Novi. Oke, oke, Bu. Berarti penerapan 5M nggak cuma kita ya udah kita bersih-bersih, kita kayak merapikan meja, merapikan dokumen gitu aja ya, Bu ya. Tapi bisa diterapkan dengan plan, do, check, action. Itu secara Iya, garis benar. besarnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, Kalau oke. Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, Bapak Ibu bisa gabung nih di pelatihannya Bisplus ya, Bu Novi ya. Ya, iya betul betul. Bisa Bu Yanti kan trainernya dengan Bu Seli sendiri. Itu nanti kita akan ada webinar sendiri yang akan bahas tuntas. Kalau tadi kan kita cuma singkat-singkatnya aja nih dari Bu Seli. Nah, kalau ini webinarnya khusus secara 3 jam kita akan bahas mengenai 5R dengan Bu Deseli Kristiani gitu. Oke Bu, ini udah yang sesi terakhir karena ya ini udah lumayan banyak ya Bu teman-teman yang join. Nanti mungkin teman-teman yang baru join mungkin ketinggalan dengan info-info dari kita berdua Bu, itu nanti bisa langsung visit atau kunjungi di Instagramnya bisplus.id, bisa langsung lihat IGTV kita karena kita akan save di situ untuk informasi pada hari ini gitu ya Bu Seli ya. Ya, baik. Oke, Bu Seli, kalau misal ini kesimpulan dari yang saya ambil sih ya Bu ya, kalau kita misalkan mau menerapkan 5R, kita itu nanti pasti akan memberikan citra yang positif ya Bu. Selain itu kita juga pastinya di tempat kerja kita akan menimbulkan lingkungan yang aman, nyaman, yang rapi dan juga sehat gitu ya Bu ya. Betul Karena banget, Bu. dengan menerapkan 5R pun kita pastinya juga nggak memerlukan biaya yang besar tentunya, tapi kita harus punya komitmen yang kuat di diri kita masing-masing untuk pelaksanaannya. Betul gitu ya Bu Sally ya? Ya, betul banget, Bu. Oke, nah sesuai tadi yang diinfo sama Bu Sally untuk teman-teman semua, karena tadi ada plan, do, check, action, dan yang di do atau pelaksanaannya salah satunya adalah dengan mengikuti training 5S. Nah, kebetulan saya info sekali lagi bahwa Diskus akan mengadakan webinar secara 3 jam, jam 1 siang sampai jam 4 sore, mengenai penerapan 5R di tempat kerja judulnya gitu. Jadi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, jadi sekitar 2 minggu lagi, yaitu dengan biaya 400.000 aja, jam 1 siang sampai jam 4 sore dengan durasi 3 jam. Bapak dan Ibu semua dan juga tentunya teman-teman semua yang join nanti akan mendapatkan e-sertifikat dan materi soft copy dari kita. Dan misalkan nanti kita pasti di webinar juga akan ada souvenir-souvenir yang kita undi, jadi untuk teman-teman yang join di webinar kita harap bisa mendapatkan souvenir-souvenir tersebut atau hadiah-hadiah bagi teman-teman yang beruntung. Tentunya pembicara kita ini sama yang malam hari ini yang lagi sharing sama kita tadi yaitu Bu Sally. Oh ya, ini ada sapaan dari Pak Yobel. Wah, Bisplus sangat bermanfaat. Tentu Pak Bisplus Pak bisa follow Instagramnya Bisplus. Ajak teman-temannya yang lain juga untuk follow Instagramnya Bisplus. Jadi kok misalkan kita ada live Instagram di hari-hari berikutnya, Bapak dan juga teman-teman Bapak bisa langsung join dan akan menambah ilmu pastinya setiap live selanjutnya. Gitu ya Bu Sally ya. Iya, benar banget, Oke, Bu. Bu Sally.
Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sally yang sudah menyiapkan waktunya sedikit meskipun ya kurang lebih setengah jam ya Bu ya. Kita udah sharing pada malam hari ini. Dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman online semua atau Bapak dan Ibu semua yang sudah join di Instagram live kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita beri malam hari ini dan juga Bu Sally sharingkan hari ini bisa diambil positifnya untuk teman-teman semua dan juga bisa diterapkan langsung ya Bu di kantor, karena ya udah lumayan banyak ya Bu ya yang diterangkan tadi mengenai 5R dan bisa langsung diterapkan juga di kantor sebenarnya. Ya, Oke, bener. selebihnya teman-teman juga jangan lupa untuk mengikuti webinar kita dengan tema penerapan 5R di tempat kerja gitu. Oke, untuk yang terakhir saya ucapkan selamat beristirahat untuk semua teman-teman. Untuk Bu Sally juga selamat beristirahat. Terima kasih atas Ya, waktunya Bu Sally. Jangan lupa untuk kita semua jaga kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Selamat malam dan sampai jumpa di live Instagram kita selanjutnya. Oke, selamat malam. Terima kasih Bu Sally. selamat malam. Selamat malam semua Selamat malam teman-teman. semua Bapak Ibu.